Agar seorang mudah meraih husnul khatimah, sering mengingat kematian, sering mengingat apa? Kematian. Rasulullah SAW ketika ditanya, Ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas? Aqyas itu kais maksudnya akal, yang paling berakal, yang paling cerdas. Siapa orang beriman yang paling cerdas menurut barometer Islam? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Maka kita tidak ragu bahwasanya dalam kehidupan ini banyak sekali yang buat kita lupa dengan kematian. Dengan kesibukan duniawi, dengan berdagang ini, dengan tawar-menawar, membuat kita lalai. Kita lalai. Tidak secara total, tapi membuat kita lupa ya. Dengan kesenangan, dengan ngobrolan sana sini, kita lupa bahwasanya ada kematian yang siap menjemput kita kapan saja. Dan sebagai kita tahu, kematian tidak harus sakit dulu. Kematian datang tidak harus tua dulu. Kematian kalau datang kapan saja. Kapan saja. Dan menganggap badan saya sehat, saya bakalan belum saatnya mati. Banyak orang yang meninggal di puncak secara medis, di puncak sehat. Tahu-tahu dia meninggal apa? Meninggal dunia. Makanya ketika saya sering sampaikan, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, datang malaikat maut. Kata Nabi Adam, pulang, saya belum waktunya mati. Waktu itu umur Adam 960 tahun. Kata Adam, umur saya 1000 tahun, pulang. Jadi bukan Nabi Adam sedang sekarat mati, enggak, datang malaikat, dia dalam kondisi sehat. Makanya malaikat maut diusir sama dia, belum saatnya. Kata malaikat maut, sudah saatnya wahai Adam. Kata Adam, umur saya 1000 tahun. Kata malaikat maut, kau sudah sedekahkan 40 tahun kepada Nabi Daud. Kata Adam, tidak pernah. Adam lupa ya. Jadi ketika Adam diciptakan, Allah perlihatkan anak keturunannya, ada Nabi Daud. Kata Adam, siapa ini? Kok menarik? Ini Daud, cucumu. Berapa umurnya? Kata Allah, umurnya 60 tahun. Kata Adam, sudah kasih 40 tahun saya buat dia. Jadi 1000 kurang 40 jadi berapa? Berapa? Antum orang teknik benar bisa tahu? 960. 40 dikasih jadi tinggal 160. 900 tahun kemudian ada mau dicabut nyawanya, dia lupa. Saya nggak pernah kasih siapapun. Ya, wajar. Ini kejadian 900 tahun yang lalu. Kita 10 tahun lalu sudah lupa. Apalagi 19 tahun yang lalu. Akhirnya Nabi berkata, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Adam alaihissalam lupa dan keturunannya juga apa? Lupa. Nabi Daud ketika usia 100. Jadi Adam sehat, bukan dalam kondisi sekarat, kemudian mau kolesterol tinggi, jantung mau copot, enggak, dia biasa-biasa saja. Nabi Daud alaihissalam ketika akan meninggal dunia juga dalam kondisi sehat. Tiba-tiba datang malaikat maut di tengah rumahnya, istrinya takut. Siapa ini? Istrinya bahkan ngancam, wahai kau masuk sini, kalau Daud datang awas mampus kau, karena Daud orangnya kuat. Tahu-tahu Nabi Daud alaihissalam datang, orang kuat. Siapa yang bunuh Jalut kalau bukan siapa? Daud. Masih muda bisa bunuh panglima orang kafir. Wa qatala Daud Jalut. Daud membunuh Jalut. Adapun riwayat bahwasanya Daud melempar ketapel, riwayatnya lemah, Israiliyah. Kemungkinan mereka berduel, dia masih muda, dia bisa mengalahkan panglima besar. Bagaimana kuatnya Nabi Daud. Makanya istri yang ngancam, siapa kau? Hati-hati kalau Daud datang. Ternyata Nabi Daud alaihissalam datang. Nabi Daud bertanya, man anta, siapa engkau? Kata malaikat maut, ana alladzi la ahabul muluk. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun. Wala yamtani'u minnil hujjabu, dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, kalau gitu anta malakul maut. Kalau gitu kau malaikat apa? Malaikat maut. Silakan cabut nyawaku. Selesai. Apakah Nabi Daud ketika mencabut nyawa kolesterol tinggi? Enggak ada. Periksa gagal ginjal, enggak ada. Lagi sehat-sehatnya, lagi kuat-kuatnya, cabut nyawanya. Dan itu mungkin menimpa sebagian orang di zaman kita ini. Lagi sehat-sehat, lagi lari, lagi tahu-tahu meninggal. Kalau meninggal katanya kena serangan jantung. Kenapa jantungnya berhenti? Ya kalau udah mati jantungnya pasti apa? Berhenti. Dicabut nyawa, selesai. Tanpa ada sakit sebelumnya. Ada sakit sebelumnya? Enggak ada. Oleh karenanya, ya. Karena kita tidak tahu kapan kita ini mau meninggal. Seandainya kita tahu, kita bisa persiapkan. Kita enggak tahu. Oleh karenanya ketika tidak tahu kapan kita meninggal, kita harus sering ingat-ingat agar kita bagus persiapan.
Siapa yang sering ingat kematian, dia pasti persiapannya lebih banyak. Yang cuek, dia merasa dirinya umur panjang, dia tidak akan persiapan. Orang kalau sudah hatinya mati, meskipun ibunya meninggal, kakaknya meninggal, adiknya meninggal, tetangganya meninggal, teman dekatnya meninggal, dia cuek aja, hati udah mati. Dia merasa dia akan hidup apa? Hidup lama. Ingat, kematian datang tidak harus sakit dan tidak harus tua. Ya, tidak harus sakit, tidak harus tua. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang selalu ingat kematian akan diberi anugerah dengan 3 anugerah. Yang pertama adalah semangat dalam beramal soleh. Yang kedua, segera bertobat. Yang ketiga, qanaah. Ini ciri orang yang persiapan untuk kematian. Selalu beramal soleh, selalu bertobat kepada Allah, yaitu tidak menunda-nunda amal soleh. Bertobat kepada Allah dan qanaah. Dan siapa yang lupa dengan kematian, dia akan diberi 3 hal yang buruk. Pertama, taswif, nunda-nunda amal soleh, nanti aja, besok saja, bulan depan saja. Nanti. Karena dia merasa umurnya masih panjang. Dia tidak ingat kematian. Yang kedua, ya, dia menunda taubat. Kalau maksiat, nanti aja taubatnya, nanti aja. Karena dia merasa dia bakalan apa? Masih hidup. Ini ciri-ciri orang tidak ingat kematian. Yang ketiga, tidak qanaah. Selalu ingin dunia lebih banyak, tidak qanaah dengan yang dia ada. Allah sudah kasih kebutuhan, kecukupan, masih pingin lagi. Beda kalau kamu punya kebutuhan, beda. Saya harus, misalnya harus beli ini lagi, kenapa? Beli kendaraan lagi buat anak saya mau kuliah, butuh kendaraan. Ya, enggak apa-apa, kita cari untuk kepentingan anak-anak. Tapi ini sudah ada, nambah lagi di luar daripada kebutuhan. Nah, ini contoh tidak ingat kematian. Di luar dari kebutuhan. Kalau butuh nggak ada masalah. Kita ditanya, dihisap oleh Allah bisa jawab. Saya memang ada perlu. Tapi kalau kita nggak perlu, kita beli, itu namanya kamu siap nekat untuk dihisap. Kemarin saya nyinggung kawan, ada kawan mau minjamin mobil mewah. Saya singgung dia, saya bilang, saya nggak berani pinjam. Saya pinjam aja takut dihisap. Apalagi yang punya. Maksudnya dia pinjamin ke saya supaya meringankan hisapnya. Saya bilang saya pinjam aja takut dihisap. Apalagi yang punya. Jadi menurut saya, kalau sering kematian, kita hidup ini pasti ada target. Saya ada target. Saya harus umrah, saya harus haji, saya harus belajar ini, saya harus meninggalkan maksiat, saya harus keluar dari riba misalnya. Ada target. Karena kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kita nih betapa banyak ulama yang meninggal sebelum proyek akhirat mereka selesai. Banyak ulama nulis buku belum selesai mereka meninggal, banyak. Belum selesai mereka meninggal. Bahkan seperti misalnya sebenarnya Nawawi nulis buku tidak selesai. Al-Majmu' Syarh Muhadzab tidak selesai, meninggal dunia. Contoh seperti Al-Hakim ketika menulis Al-Mustadrak, ulama mengatakan banyak hadis-hadis yang belum dia koreksi lagi, keburu meninggal. Jadi dia tulisan kasaran, melalui dia periksa sedikit demi sedikit, diperbaiki. Sebelum selesai meriksa dia meninggal dunia. Makanya dalam bukunya masih banyak hadis-hadis dhaif, bahkan hadis palsu dalam kitab Al-Mustadrak. Sedikit, tapi ada hadis-hadis dhaif banyak. Dia belum sempat periksa kembali, keburu meninggal dunia. Sebaliknya banyak orang yang proyek dunia belum selesai, sudah meninggal dunia. Bikin rumah gede-gede, ditongkrongi 20 tahun bangunnya, belum terima kunci sudah meninggal dunia. Subhanallah. Belum selesai proyek dunianya, sudah meninggal dunia. Yang nikmati orang lain. Nah, kita dalam hidup dunia ini harus punya proyek akhirat yang kita targetkan. Karena bisa jadi belum selesai kita sudah meninggal dunia. Apa yang bisa dilakukan? Jadi sering ingat kematian.